Maka ini masih bab mensifati neraka dan penduduk neraka. Kala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, narukum utai gemi sira kabeh. Narukum utai gemi sira kabeh. Api dunia iku juz'un bagian min sab'ina sangka 70. Apane juz'an bagiane min nari jahannam sangka neraka sangka genine neraka jahanam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi api kalian, jadi api dunia itu adalah merupakan satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Jadi seandainya api dunia dikumpulkan jadi satu, itu masih satu bagian dari 70 bagian api atau api neraka. Jadi surah apa-apanya. Bila dan ketika ya Rasulullah ya Rasulullah, ingkanat lamun ono apa nar, ingkanat lamun apa nar, iku laka fiyatan yaktini imbang. Kala ngendika sapa Rasulullah fudilat luweh apa nar, lebih apa nar alaina ing atase sabina. Titis atin kelan 9 atis 90 apa nujusan bagian. Kuluna utai sekabehane sabina iku mislu hariha madani panase. Nah. Terus kemudian dikatakan ya Rasulullah ingkana lakafatan, apakah itu mengimbangi? Terus kemudian qolat fudilat, Rasulullah bersabda lebih dari 70, bahkan mengatakan sampai 99 bagian yang semuanya itu adalah panas. Nah, jadi bandingannya seluruh api dunia ketika disamakan dibandingkan dengan api neraka itu pada satu bagian dari 99 apa api neraka. Itu sampai 90 sampai 100, mungkin sampai 100. Misalkan geni api dunia seluruhnya dikumpulkan jadi satu, 100 itu baru nanti imbang dengan api neraka. Jadi panasnya sepol-polan. Padahal ini neraka jahanam. Durung neraka sing sakor, durung neraka sing paling bawah. Nah, jadi neraka sing paling kanggo orang mukmin wis genine apinya itu semacam itu. Ngono kena rokok ngono wis rada wis panasnya, padahal iki percikan tok. Burung kumpul jadi satu. Karena Allah itu menciptakan neraka, makanya yang diciptakan Allah itu ono begini. Allah itu ono menciptakan ono awalane, kemudian ono akhirannya. Allah itu menciptakan ada awalnya, tetapi tidak ada akhirnya. Nak manusia ada awalnya, nanti akan mati. Tapi manusia itu ciptaannya Gusti Allah. Terus kemudian ada Allah yang menciptakan, ada awalnya dan tidak ada akhirnya, yaitu apa? Neraka dan surga. Jadi neraka karo surga kuwi ada awalnya, terus kemudian nanti tidak ada akhirnya. Makanya paham Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya neraka itu besok akan kekal, surga itu akan kekal. Nah, tapi menurut keyakinan Mu'tazilah, nah, maka berarti niku neraka itu besok akan rusak setelah penghuni neraka itu disiksa. Surga itu akan rusak setelah penghuni surga itu menikmatinya. Ya, ada keyakinan Mu'tazilah. Tapi kalau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, neraka itu kekal, surga itu kekal. Berarti orang yang masuk surga
kekal. Orang yang nanti akhirnya selamanya itu di neraka berarti itu juga akan kekal, tidak akan rusak. Mulai Allah menciptakan api neraka, api itu sudah menyala, dan nyalanya tidak pernah padam. Nah, api nak misalkan semakin nggak pernah mati, itu kan juga panas sampai itu sangat merah, terus sampai ireng, merah lah, terus pol-polan. Ning donya nak misalkan godhog genine kok nggak mati-mati, maksudnya cepat mati. Godhog banyu kok geni nggak mati, cepat mati. Sing kedua niku munda cepet, apa karena munda panas. Lah mulai zaman Allah menciptakan neraka sampai saat ini, api itu tidak pernah padam, jadi nyala terus, jadi semakin panas. Wa Usama bin Zaid sangka Usama bin Zaid bin Haris radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Usama, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuja'u den tekaake sapa pira juli wong lanang yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Jadi seorang laki-laki itu didatangkan pada hari kiamat. Failuqa mongko den cemplungake sapa rajul finare ing dalam neraka. Kemudian seorang laki-laki itu dimasukkan ke dalam neraka. Fatang daliku mongko dadi model-model. Apa akta buhu ususe rajul. Pira-pira ususe rajul finare ing dalam neraka. Pira-pira ususe rajul. Faya duru mongko mubeng sapa rajul kama ya duru kaya oleh mubeng apa al-himaru keledai birohau kelan gilingane himar. Jadi ditatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat, fayulqa finnari. Kemudian seorang laki-laki dimasukkan ke dalam neraka. Terus akhirnya usus. Jadi isi perutnya itu sampai bercerai-berai. Jadi ususnya ini model-model sampai keluar. Tasib min jofi min duburi. Jadi sampai dari perut sampai keluar. Secara bahasanya wis model-model bercerai-berai. Itu ususnya dimasukkan ke dalam neraka. Jadi berputar sampai aniku. Seperti berputarnya keledai yang memutar tempat berputar. Terus akhirnya fayastami mongko kumpul sapa alun nari ahli neraka alai ngatasi rajul. Kemudian ahli neraka itu berkumpul kepada rajul. Fayaqulu mongko ngucap sapa alun nar ai fulan wa fulan. Ma iku apa saknuka utahe tingkah sira. Ma iku apa saknuka utahe tingkah sira. Alai sapa ta ora ana kunta ana sapa sira tak muru perintah sapa sira ing kita bil ma'ruf kelan perkara kang bagus. Wa tanha lan nyegah sapa sira ing kita anil mungkari sangka perkara kang mungkar. Terus kemudian kumpul, terus dikatakan ya fulan, hai fulan, ma sya'nuka alai sakunta ta'muruna bil ma'ruf. Apa keadaan, bagaimana keadaan? Bukankah engkau adalah orang yang memerintahkan terhadap sesuatu yang baik, mencegah sesuatu yang mungkar lah ngono. Lha dhisik awakmu lak tukang ngomongi wong apik. Terus nyegah perkara sing mungkar. Nyapa kok masuk ke dalam neraka. Nah, ngono. Kala ngucap sapa rajul. Kuntu ana sapa ingsun. Iku amru perintah sapa ingsun kum ing sira kabeh bil ma'ruf kelan perkara kang bagus. Wala ahdilan ora nekani sapa ingsun hi ing ma'ruf wa lan nyegah sapa ingsun kum ing sira kabeh anil mungkar sangka mungkar wa atilan nekani sapa ingsun hi ing mungkar. Iya, terus jawab ngono. Kola seorang laki-laki berkata, saya memerintahkan kepada kalian terhadap sesuatu yang bagus, tetapi kami tidak melakukannya. Jadi perintah tapi enggak melakukannya. Nah, ngono. Jargone lah. Jadi perintah tapi enggak ngelakoni. Kabura maqtan indallah. Jadi besar mukanya Allah ketika orang itu
memerintahkan sesuatu yang baik, tetapi dia itu tidak mau melakukannya. Nah, besok akan ditanya semacam ini di neraka. Terus aku melarang, tapi aku yo ngelakoni. Itu dari sisi kan, dalam sisi hati semacam itu. Nah, tapi dari sisi manfaat itu sih rada mending. Nah, dilihat dari segi bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dilihat dari segi tidak melakukannya, maka berarti dia itu adalah guru karena mau perintah tetapi tidak mau menjalankannya. Tapi dilihat dari segi manfaat kepada orang lain, ya, kadang orang lion bisa orang lain bisa menerima ucapan orang lain yang tidak bisa melakukannya. Kadang kan semacam ini. Kadang bisa, kadang tapi akhirnya ya. Makanya ucapan jadi nak dawuh. Jadi kalau ucapan itu dari hati, maka akan bisa sampai ke hati. Kalau memang ucapan itu dari pandai mengolah kata-kata, dari manisnya lisan, itu nanti akan sampai di dalam telinga. Nah, akhir mlebu ke kuping tangan, metu saka kuping kiwa. Kadang makanya dawuh itu, jadi dawuh itu, ketika ucapan itu kok metu keluar dari keluar dari hati, maka berarti akan sampai ke hati. Tapi kalau memang ucapan itu tidak keluar dari hati, hanya dari lisan, maka berarti nanti akan sampai ke telinga. Kena dawuh dalam hadis, jadi kenapa kok sampai kamu masuk ke dalam neraka? Padahal dulu memerintahkan terhadap sesuatu yang baik, melarang terhadap sesuatu yang mungkar. Ya aku perintah tapi gak ngelakoni. Aku mencegah tapi aku ngelakoni. Ani Ibnu Abbas sangka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sangka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ama kala ngendika sapa Nabi ama ini. Inna adakum sak temene salah sisi sira kabeh. Iku idza atanalikan nekani sapa ahlau ing ahline ahad. Nah, ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya salah satu di antara kalian idza ata'ahlau apabila mendatangi keluarganya, tadi teko ning keluargane, ngono. Nah, ini bahasanya teko. Kinayatun, jadi kinayah anil apa? Jadi tekoi berarti kinayah. Cara bahasanya ki ora jelas, ora soreh lah. Tapi nak bagi wong sing paham sindiran, bagi wong sing paham kinayah ya berarti ya jelas. Jadi kinayatun anil jima'i. Jadi teko bas, teko ning keluargane. Jadi barang siapa kok datang ke keluarganya, wa qala lan ngucap sapa bismillah Allahumma janibna asyaiton. Nah, wa janibi syaiton ma rozaqtana. Bismillah iklan nyebut amai Gusti Allah maju Gusti Allah janib ugi ngeduhake panjenengan nak ing kita asyaiton ing seton. Wa janib lan ugi ngeduhake panjenengan asyaiton ing seton ma ing perkara rozaqta kang paring rezeki panjenengan nak ing kita. Paruzika mongko den paringi rezeki. Sapa ahad. Cak wis kok kan alif ya. Enten alif ya. Waladan ing anak. Sana. Faruzika mongko den ya, sing terjemah enten alif ya. Faruzika mongko den paringi
Faruzika mongko den paringi rezeki sapa ya sapa ahad lan anake wa sapa wong berarti wong loro. Faruzika mongko den paringi rezeki sapa wong loro waladan ing anak, berarti ya suami istri lah. Waladan ing anak lam yadura mongko ora bahayani hu ing walad sapa asyaitan setan. Lam yadura mongko ora bahayani hu ing anak sapa asyaitan setan. Nah, jadi ketika salah satu di antara kalian datang kepada keluarganya terus kemudian mengucapkan bismillah Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton ma razaqtana faruziko waladan lam yadurrahu syaitan. Jadi wong nak pengen teko ning keluargane ngucapne iki bismillah Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton ma razaqtana. Terus kemudian kok kedua suami istri ini dikaruniai anak, maka berarti setan itu tidak akan membahayakan. Berarti nggak membahayakan. Tapi nak misalkan nggak mocong ini, ya kadang-kadang dibantu karo setan. Ya akhirnya anaknya kaya setan, anak itu kaya setan. Karena dibantu karo setan. Makanya ini tadi nih, bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Maka berarti setan itu tidak akan membahayakan terhadap anak. Yes. Nah, itu doa. Nah, itu doa ketika bersama keluarga. An Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Nabi idas tasnaha nalikane manjing peteng apa alailu wengi. Apabila masuk malam, nah ini biasanya wong tua-tua ngono. Wis bengi, wis sore ndang masuk. Ngono kan biasanya ngono. Engko ndak dipangan setan sebenarnya. Ini sebenarnya ono hadisnya gitu. Idastasna nalikane manjing peteng apa alailu wengi. Ketika masuk waktu malam, akbala dolamau peteng gelap. Aukana utawa ono apa junhul laili petenge wengi. Fakufu moko nyegawe sira kabeh sibyanakum ing pira-pira anak ira kabeh. Fakufu moko nyegawe sira kabeh sibyanakum ing pira-pira anak sira kabeh. Fa inna sayatina moko sak temene pira-pira setan iku utang tasiru semedyan sapa sayatin hena itu ing dalem nalikane mengkono-mengkono junhul lail. Jadi ketika masuk gelap, ketika masuk waktu malam, maka laranglah anak-anak kalian untuk keluar karena setan itu bertebaran. Jadi nak wis bengi, wis ketok gelap, wis setan ki langsung semebiar. Makanya kon masuk. Maksudnya aja ning jopo-jopo. Tapi nak ngaji ya. Wah, akhirnya apa? Orang sah merasa metu-metu, orang sah ngaji. Nah, itu ya keliru juga nih. Maksudnya metu ning jopo tanpa adanya apa-apa. Nah, tapi maka berarti nanti setan itu bertebaran. Tapi nak metu keluar terus metu ning ngaji, ya ora sida. Artinya nggak akan dimakan oleh setan. Nah, setan itu lari ketika ono ngaji gitu. Nah, makanya biasanya wong tua aja metu wis bengi wis peteng iki. Ora digondol setan. Nah, sebenarnya fantasi itu jadi ketika sudah gelap, maka setan itu bertebaran. Fa idza dzaba moko nalikane budal apa saat minal isya sangka isya. Fa khalu mongko ngeculna sira hum ing sibyan. Fa khalu mongko ngeculna sira hum sibyan.
ketika sudah faida dzahaba sa'atun, ketika sudah berangkat waktu dari isya fakhallu ngelepas. Wahalik lan nutupno sira babaka ing lawangira, terus kemudian pintu tutup. Wadkur lan nyebut sira ismallah ing jeneng Gusti Allah, kemudian pintu tutup ketika wis ngisa, ketika wis berangkat satu minal isya tutup ismallah ing jeneng Gusti Allah. Wa ulan matena sira misbahaka ing pira-pira ing misbahaka ing lampu sira, terus kemudian padamkan lampu. Jadi lampunya dipateni. Makanya zaman dhisik kan isi oncor, isi ublik. Lampu tak misalkan diurip nih kadang-kadang turu kok sampai ngurip nih ublik. Nah, omahe gene omahe papan misalkan. Akhir nanti bisa kebakaran. Wadfi misbahaka, wadkur lan nyebut sira ismallah ing jeneng Gusti Allah. Terus wa ukilan nalana sira siko aka ing wadah sira. Terus kemudian wadah-wadahmu diikat. Wadkur lan nyebut sira ismallah jeneng Gusti Allah. Nah, terus kemudian menyebut zikir artinya. Wa qamir lan nutupono sira inaka ing wadah sira. Terus kemudian wadah-wadah itu ditutup. Makanya wadah-wadah banyu itu ditutup. Itu nanti dimasuki penyakit itu. Gentong-gentong. Nak malam itu ditutup. Ceret-ceret. Pokoknya yang jelas wadahmu ditutup. Nah, ini fikih ngono. Jadi orang itu nanti termasuk penyakit bisa masuk ketika malam ada wadah yang terbuka. Wadkur lan nyebut sira ismallah ing asmane Gusti Allah. Walau tak rudo lan lamun ngalang-alangi. Senajan ngalang-alangi. Walau tak rudo ngalang-alangi sira alaihi ing atase wong sakjane suci-suci. Meskipun ada yang menghalangi. Wadkur ismallah yang nyebut ing asmane Gusti Allah. Niku ketika datang waktu malam kon zikir yang Gusti Allah. Makanya nak gelap niku wis gunakan malam niku ngono. Dadi malam niku kon gunakan apa zikir ning Gusti Allah utawa kanggo golek ilmu utawa apa. Dadi makruh ana pada malam pada ngisak kok ngomongne urusan dunia niki, urusan sing ora ana manfaate, maka berarti hukumnya itu adalah napa makruh. Berarti nak bermisah apa ya wiritan, nak bermisah itu ya ngaji, pokok urusan. Nak dunia engko kayak pagi wis bekerja. Makanya kan dibagi nak malam kon istirahat ini maksudnya ya istirahat kon ngeparek ning Gusti Allah. Jadi ada waktu ibadah khusus yaitu malam, ada waktu ibadah khusus. Makanya aja diganti bengi kanggo megawe isuk 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 turu bengi sebenarnya pokoknya ibadah.